pemirsa Hidup Sehat. Nah, tadi kita melihat tayangan, kita semua tuh pasti tidur ya dok tiap hari ya. Tapi gimana sih posisi bangun tidur yang tepat? Tadi kita ada ngelihat gambar A dan gambar B. Nah, kita akan ngebahas hari ini dengan dokter kita. Udah ada Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Nah, dokter, tadi ada gambar A dan gambar B. Itu yang mana kira-kira yang benar tuh dok? Nah benar banget dok, karena banyak banget nih yang mungkin nggak tahu pada saat bunyi alarm tiba-tiba langsung bangun gitu. Ada bahkan yang lompat gitu, mungkin yang C yang lompat. Nah yang mana dok, antara A atau B yang sebaiknya yang benar? Oke, ini yang benar ya, langsung aja yang benar adalah sebenarnya adalah yang A. Oke, yang A yang benar. Oke. Nah kalau boleh, saya langsung praktek lah dok ya? Boleh, silakan yuk. Oke. Nah, Dokter Rizal kalau tidur gimana dok? Saya biasa menyamping plus ada gaya pistolnya dikit. Oh gitu, itu ya. gimana gaya pistol itu Jadi dok? kayak gini, terus gini. Iya. Oke. tapi merem dok ya, merem ya. Oh, merem, harus merem gitu. Gitu. Nah itu tadi ada dibahas tentang posisi A. Gimana itu posisi A sebenarnya dok? Ya, jadi kalau posisi bangun tidur itu kan sebenarnya adalah hal yang hari-hari pasti kita lakukan pertama kali adalah bangun tidur, betul kan? Iya. Ya. Kalau kita bangun tidurnya aja udah salah nih, biasanya itu kalau diulang-ulang terus-menerus akan menimbulkan gangguan saraf dan tulang belakang. Oh. Waduh. Nah, itu sebab karena bangun tidur aja tapi ternyata bisa memberikan apa ya? Bisa memberikan sesuatu yang berdampak panjang ke depan. Oke, gimana tuh dok? Cara Nah, bangunnya? cara bangunnya gimana nih dok? Nih. Saya jadi ketiduran nih. Nah itu, yang benar adalah kita tidak boleh membuat apa ya, nggak boleh kayak posisi sit up seperti itu, nggak boleh. Oh, Yang jadi benar, gini nggak boleh nggak ya? boleh. Karena dengan kita bangun seperti itu, tulang belakang menekuk di daerah pinggang terutama nih. Oke. Ya, nah Ini salah nih. Ini salah. Ini oh benar Ini sih, salah. ini langsung Berasa ketepuk. tarik ya. Iya. Nah tarik. ini nggak bagus. Ini sebenarnya agak berat di bagian sini karena jadi tumpuan. Jadi beban. Jadi tumpuan. bener. Nah, ini jadi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita nggak bikin sudut seperti tadi, tapi harus miring dulu. Oh miring dulu. Miringnya seperti juga ini. miring bener ya, kayak miring meluk guling, nah kayak gini. Iya. Kemudian kakinya diturunin, ini lebih bagus nih kalau kayak gini. Kaki turunin dua-duanya, Oke. satu lagi, tangannya dorong sini, bangun. Iya. Bangun, Terus dorong. itu, Tuh. Oh ini yang ngedorong ya, Yes. bukan badan kita yang Betul, aman kan? Enteng? Betul. Nah, Beda kan Ini lebih rasanya enak dok? kayak Gimana gini. beda rasanya Ini Dokter nggak ada Rizal? beban, bagian tulang belakang saya nih. Iya, Nih, ini nggak ada beban. betul. Karena dibantu dorong pakai tangan dan ini menyamping. Jadi nggak membuat sudut 90 derajat tadi. Betul, dan ini nggak berat, pinggang saya ini nggak ada beban sama sekali karena saya mendorong pakai tangan kan tadi. Betul. Nah cuman ini kan biasanya, ini kan faktor kebiasaan dok. Iya, betul. Nah kadang kan kalau kita pasang alarm gitu kan suka tiba-tiba. Nah, Nah gimana supaya bisa jadi kebiasaan? nah ini kalau ngomong ini faktor kebiasaan, Ya. yang paling jago adalah si yang tidur itu sendiri, pasiennya sendiri. Jadi mulailah coba misalnya alarm memang ya biasanya kita selalu loncat gitu ya, apalagi kalau misalnya kita kuliah pagi, kerja pagi. Nah tapi lebih disarankan mungkin ya kalau saya menyarankan beberapa pasien saya di samping alarm itu ditempelin kertas tapi jadi lampunya jangan terlalu gelap. Oh oke. Jadi dia harus baca dulu sedikit dan alarmnya jangan yang gampang dijangkau tangan, tapi agak jauhan sedikit. Nah Oke. itu, ini masalah Nah. kebiasaan sih sebetulnya ya. Nah gini dok, itu kan tadi saya bangun. Ya, Belakang saya kan agak ketarik. yang bangun yang salah tadi. Betul, Oke. terus habis ini saya duduk. Ya, Nah, ada beberapa masyarakat ya yang ini keluarga saya sendiri juga sebenarnya yang dia merasa bahwa dia langsung bangun itu pusing. Nah. Apakah itu berkaitan dengan darah atau apa dok sebenarnya? ya itu sih kaitannya bukan gangguan saraf di tulang belakang ya, tapi kita bisa sebut namanya hipotensi ortostatik atau perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah karena perubahan posisi yang mendadak. Ya. Hipotensi postural juga biasanya. Ya, itu biasanya terjadi pada orang yang memang sudah lanjut usia. Jadi ada sistem regulasi, sistem otomatis pembuluh darah yang bisa mengatur tekanan darah. Nah, pada orang yang usianya lanjut, regulasi ini tidak bekerja secara cepat seperti dulu. Jadi perlu ada lag, ada waktu, ada jeda. Baru nanti setelah itu baru mulai, oh ya baru mulai keisi lah gitu ya. Kalau nggak tadi kayaknya oleng. Nah, pertama jadi seperti itu. Oke, jadi keseimbangannya terganggu ya dok. Gimana nih dok, kalau misalnya bangun tidur yang pertama dicari handphone. Kalau nggak ada handphone pusing. Itu gimana tuh dok? Ini semua orang loh. Nah, Ini itu. hampir semua orang, benar. Ya sebenarnya sih gimana ya, itu ya nggak ada masalah dari segi tulang belakang ya. Tapi ya selain tadi ini misalnya Dokter Rizal udah bangun bagus nih kayak gini miring ya. Iya. Begitu bangun kalau kita ngambil handphone mungkin oke lah nggak masalah ya. Tapi yang kita nggak boleh adalah kita keretakin pinggang tuh. Kadang suka Iya. bunyi-bunyiin pinggang itu justru nggak boleh. Nah,
Biasanya nih, kalau bangun tidur ya, sebenarnya saya udah benar nih, udah gini, terus gini, terus langsung wah narik sampai bunyi-bunyi tuh, gitu, sampai tangan semuanya gitu dibunyiin. Itu gimana dok? Biasanya kalau untuk ngulet ya istilahnya, meregangkan kayak tadi itu, kalau selama kita nggak menghentakkan ke kanan dan ke kiri, tidak dihentak. Mentak itu maksudnya hentak, gini? Dihentak. Langsung? Oh, yang bunyi krek gitu dok? Kalau yang dikrek-krekin sengaja gitu dengan niat ya, supaya bunyi itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita ngeregang, misalnya kita seperti ini pelan-pelan, nggak sengaja bunyi, lain cerita, nggak masalah. Ya kan? Karena intinya tulang belakang itu boleh diregang, tapi tidak boleh dihentak, itu yang penting. Jadi kalau ngeregang kayak tadi nggak ada masalah. Kalau bunyi nggak sengaja ya udah nggak masalah. Cuma kalau sengaja kita krek-krekin itu yang dilarang karena berpotensi untuk memberikan resiko di kemudian hari. Oke, nah nih dok, ada lagi nih banyak masyarakat yang bertanya, katanya kalau misalnya bangun tidur terus pagi-pagi kakinya tuh kram banget dok, dan itu sangat sakit banget. Apakah ini salah karena posisi tidurnya atau sarafnya? Tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu biar pemirsa penasaran. Sesaat lagi saksikan ada di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi ada pertanyaan yang membuat kita penasaran nih dok, belum terjawab. Katanya kalau misalnya nih tiba-tiba pas bangun tidur kakinya kram. Nah itu ketarik gitu dok, itu kira-kira karena apa ya? Apa karena kita salah posisi atau karena apa gitu dok? Gimana tuh dok? Kalau kram ini kita ngelihat dari sebabnya dulu. Sebabnya ada banyak. Dari yang gampang deh. Yang gampang biasanya kurang vitamin neurotropik atau B kompleks. Nah itu sering tuh, ya kan? Yang kurang makannya kurang bagus, biasanya kurang vitamin bisa bikin kram. Atau orang-orang yang memang suka olahraga tapi kurang stretching itu bisa. Nah tapi itu kan di luar masalah tidur ya. Karena kita lagi ngomong masalah tidur, biasanya kalau kram seperti itu kita memiliki masalah di tulang belakang bagian pinggang sini nih. Di tulang belakang ya? Pinggang nih, karena saraf dari pinggang ini akan larinya ke kaki. Jadi permasalahannya bukan di bagian kaki? Bukan. Gitu. Jadi masalahnya di kaki, sebabnya dari tulang belakang bagian pinggang. Kenapa begitu? Banyak sebab. Orang yang bangun tidurnya kayak posisi B tadi itu, lama-lama akhirnya akan menyebabkan saraf kejepit di daerah pinggang tadi. Nah, ini ngomong saraf kejepit dan bagian kaki yang tadi ya. Kita yang tidur, yang sudah punya pasangan nih ya, yang sudah punya pasangan. Kadang kan ini banyak banget gitu yang pasangannya suka tiban pada saat tidur, suka ditiban gitu kan, suka meluk gitu kan. Nah itu kan jangka waktu yang lama loh, biasanya ketiban bagian kaki katakan. Nah biasanya pagi itu langsung kayak kesemutan dan kesakitan biasanya. Nah ini gimana dok penjelasannya? Nah ini tergantungnya gini, berapa berat bebannya satu, yang kedua berapa lama terbebani. Ya itu, tapi ini berpotensi menyebabkan suatu gangguan yang kita sebut namanya nerve entrapment atau sarafnya kejepit lokal gitu ya. Jadi dulu ada yang namanya Saturday night palsy, malam minggu. Jadi kelumpuhan malam minggu. Jadi biasanya orang yang terbeban biasanya di sini nih ya, terbeban di sini biasanya ada kepala pasangannya gitu ya, niban. Kemudian pagi-paginya dia akan tangannya lemes, drop foot gitu ya, drop foot karena kenapa? Sarafnya itu terjepit oleh penekanan yang lama dan beban yang lumayan. Oke, nanti dok, ini kan banyak orang yang walaupun tahu nih dia apa namanya, walaupun dia pagi-pagi tuh nggak enak, cuman karena terlalu sayang ya sama pasangannya, jadi kayak dia tahan gitu kan ya, dok. Curhat ini kayaknya ya. Itu akan terjadi apa dok? Ya jangka panjangnya kalau terjadi nerve entrapment akan terjadi pasti kelemahan satu, bisa terjadi kelumpuhan bahkan worst case-nya ya. Atau mungkin yang awal-awal biasanya akan rasa nyeri, rasa kesemutan, rasa nggak nyaman. Tapi kalau diteruskan ototnya akan mengecil juga. Nah hati-hati nih Sani dok, kalau kan ada orang suka ke sebelah kiri tidurnya, ada yang suka ngadap kanan gitu, itu jadi kebiasaan. Itu, nah gini ya, saya coba. Kalau saya ini sebenarnya sukanya di seperti ini dok. Nah ini kan sebenarnya jantung kita kan ada yang di sebelah kiri. Ya. Ini berpengaruh nggak dok? Apakah berpengaruh ke saraf atau darahnya? Gimana dok? Oke, otomatis kalau kita menghadap ke kanan kan jantung itu tidak terbebani. Ya kan? Nggak ketekan. Jadi dia akan memberikan kontraksi yang memang secara teori akan lebih nyaman, nggak ketekan. Kalau kita ke kiri, terhimpit kan, jantung kena kasur, kemudian kena sisi kanan tubuh kita. Itu akan memerlukan kontraksi yang lebih kuat lagi. Kecuali beberapa orang yang jantungnya di kanan. Gini dok, berarti bisa saya bilang menghadap kanan yang paling bagus. Iya. Sini. Berarti gini ya. Iya, betul. Tangan kanan di bawah. Tangan sebenarnya nggak harus terposisi macam-macam ya. Aman kan kita pakai bantal biasanya kan. Iya, berarti kita belakangin pasangan dong kalau kayak gini dok. Kalau kayak gini? Iya. Ya enggak, pasangannya sebelah sini.
Nah, ini ada penelpon nih. Kita ada penelpon. Halo. 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 Iya, Ibu. Ibu siapa di mana? Halo. Iya, halo, Bu. Dari Riau. Riau, dengan Wah, Ibu dari siapa? Riau. Ya, Ibu Ani. Ibu Ani. Iya, ada yang ingin ditanyakan, Bu Ani? Ibu Ani. Iya, Bu Ani, silahkan. Silahkan, Bu. Silakan Bu Ani. Iya, saya bangun tidur karena saya bangunnya agak telentang gitu, sakit di punggung, Dok. Oke. Udah berapa lama, Bu? Sampai ke kaki, Dok, kesemutan. Oke, sampai ke kaki. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ani di Riau. Itu kira-kira gimana, Dok, yang dialami boleh, Iya. Bu Ani? Persis yang tadi saya bicarakan, kaki kram kan. Jadi masalahnya di kaki, awalnya dari punggung, pinggang bagian bawah. Itu tadi juga disebutkan sama Ibu Ani kan, dia bangunnya langsung gitu kan, bangunnya Iya, posisinya nggak terentang. benar. Nah itulah, jadi bukan terkadang, banyak sekali orang yang memiliki keluhan tulang belakang sampai menjalar ke kaki, dia akan berobat ke sana ke sini, itu keluhannya tidak hilang-hilang. Karena kenapa? Kebiasaannya belum dibenerin. Oke. Oke, jadi Ya. sebenarnya kalau kayak gitu sakit di bagian kaki, diurut pun sebenarnya cuma meringankan gejala, tapi Gejala tidak menyelesaikan doang. masalahnya. Nggak nyelesain masalah. Oke. Karena harus dicari sebabnya. Iya. Oke. Baik dokter, terima kasih. Terima Jadi kasih, intinya Dok. itu adalah harus kebiasaan yang dibangun terus-menerus ya dok ya. Betul. Karena kalau misalnya mungkin sekarang nggak ada keluhan, tapi kalau terus-menerus kita Ya. terapkan cara bangun yang tidak benar, pasti akan memberikan keluhan nantinya juga. Iya betul. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih, Dok.